Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koko Tunggul Prakoso. NIM saya 60. Saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Semarang, semester 2 kelas B. Saya di sini akan mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul Potensi Bahaya Fisik, Kimia, dan Biologi. Yang pertama-tama, apa sih itu potensi bahaya? Definisi dari potensi bahaya sendiri yaitu segala sesuatu yang berpotensi menyebabkan terjadinya kerugian, kerusakan, cedera, sakit, kecelakaan, atau bahkan dapat mengakibatkan kematian yang berhubungan dengan proses dan sistem kerja. Kalau kita jabarkan dua kata ini, potensi artinya kemungkinan, sedangkan bahaya adalah segala kondisi yang dapat merugikan baik cedera atau kerugian lainnya, atau sumber situasi atau tindakan yang berpotensi mencederai manusia, atau sakit, penyakit, atau kombinasi dari semuanya. Berikutnya, ada jenis-jenis potensi bahaya. Secara umum, potensi bahaya itu ada 3. Bahaya fisik, bahaya biologi, dan bahaya kimia. Seperti yang di judul tadi, ada 3 kan? Potensi bahaya fisik, potensi bahaya biologi, dan potensi bahaya kimia. Berikutnya, bahaya mempunyai potensi untuk mengakibatkan dapat mengakibatkan kerusakan dan kerugian kepada yang pertama, manusia yang bersifat langsung maupun tidak langsung terhadap pekerjaan. Yang kedua, properti termasuk peralatan kerja dan mesin-mesin. Yang ketiga, lingkungan, baik lingkungan di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Yang keempat, kualitas produk, barang, dan jasa. Yang kelima, nama baik perusahaan. Oke, kita masuk subbab potensi bahaya fisik. Definisi dari potensi bahaya fisik adalah potensi bahaya yang dapat mengancam keselamatan dan dapat menyebabkan gangguan-gangguan terhadap tenaga kerja yang terpapar yang dapat terdefinisi oleh pikiran. Faktor bahaya fisik meliputi yang pertama ketinggian, yang kedua radiasi, ketiga kebisingan, keempat pencahayaan, dan kelima getaran. Oke, kita masuk yang ketinggian. Ketinggian dikategorikan sebagai Class 1 Risk Activities atau resiko kecelakaan tertinggi. Hal ini dibuktikan dari Biro Statistik Tenaga Kerja tahun 2014, menunjukkan 14% kejadian fatality disebabkan oleh jatuh dari ketinggian. Maka dari itu ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjatuh dari ketinggian. Yang pertama, people. Yang kedua, environment. Yang ketiga, equipment. Yang keempat, prosedur. Yang kelima, organization. Yang pertama, people atau manusia. Biasanya manusia itu kurangnya pengetahuan atau keahlian, kondisi tidak fit untuk bekerja, mengambil jalan pintas, berperilaku tidak aman. Yang kedua, environment atau lingkungan. Disebabkan karena kondisi cuaca, permukaan licin dan berserakan dan tidak bersih. Makanya dari itu, di promosi kesehatan itu biasanya di tempat kerja ada promosi yang kesehatan yang memberikan promosi 5R. Di dalam itu ada kata 1, resik. Jadi di dalam lingkungan kerja kita harus menjaga kebersihan lingkungan kerja tersebut. Karena kebersihan itu memang merupakan faktor yang dapat menjaga keselamatan dan kesehatan kita. Yang kedua, equipment atau peralatan. Biasanya tidak standar dan kondisi tidak aman untuk digunakan. Kesalahan penggunaan alat atau ketidaksesuaian penggunaan alat. Yang keempat, prosedur. Biasanya tidak ada prosedur baik SOP atau PI dan JSEA. Terus tidak disosialisasikannya SOP atau PI. SOP apa sih? SOP itu standar operasional prosedur, sedangkan JSEA itu adalah prosedur kerja aman. Berikutnya, organization. Biasanya tidak tersedianya pelatihan untuk para pekerja dan tidak memiliki departemen pelatihan, tidak memiliki kecukupan pengawasan yang handal.
Berikutnya ada contoh work at height, bekerja di atas ketinggian. Biasanya bekerja di atas ketinggian biasanya di perusahaan konstruksi, karena biasanya di perusahaan itu membangun di ketinggian. Contoh yang pertama, mendirikan scaffolding dengan ketinggian lebih dari sama dengan 1,8 meter. Yang kedua, bekerja di atas atap bangunan. Yang ketiga, bekerja di atas kontainer. Yang keempat, erection konstruksi baja. Yang kelima, bekerja di bibir galian dengan ketinggian seperti tadi lebih dari sama dengan 1,8 meter. Yang berikutnya, bekerja di atas formwork. Seperti tadi, ketinggiannya lebih dari sama dengan 1,8 meter. Terus pemasangan, cladding, dan roofing. Yang terakhir, pekerjaan pemasangan mekanikal dan elektrikal. Nah, ini gangguan kesehatan pada ketinggian. Ada beberapa banyak ya sebenarnya gangguan kesehatan, tapi ini ada beberapa. Yang pertama, hipoksia. Yang kedua, dekompresi. Yang ketiga, bends. Yang keempat, penyakit COX. Yang kelima, sinusitis kronik. Yang keenam, gangguan penglihatan. Yang terakhir, parodontalgia. Oke, berikutnya kita masuk ke radiasi. Radiasi adalah pancaran energi melalui suatu materi atau ruang dalam bentuk panas, partikel atau gelombang elektromagnetik atau cahaya foton dari sumber radiasi tersebut. Radiasi menyebabkan terionisasinya molekul sel di dalam jaringan tubuh. Dari hal itu dapat menyebabkan kanker dikarenakan pertumbuhan sel yang abnormal. Jadi radiasi itu dapat menyebabkan kanker pada manusia. Berikutnya, sumber-sumber radiasi. Itu ada dua, yaitu sumber dari alam dan sumber buatan. Yang sumber alam meliputi sumber radiasi kosmik, sumber radiasi terestrial atau primordial, sumber radiasi dari dalam tubuh manusia, uranium dan thorium itu berada di lapisan bumi, karbon dan radon itu di udara, tritium dan deuterium itu berada dalam air. Berikutnya ada sumber radiasi buatan seperti radionuklida buatan, pesawat sinar X, reaktor nuklir, yang terakhir akselerator. Berikutnya ada jenis-jenis radiasi. Seperti tadi ada dua, tapi ini dua macamnya itu. Yang pertama radiasi pengion dan yang kedua radiasi non pengion. Radiasi pengion adalah radiasi yang apabila menumbuk atau menabrak sesuatu akan muncul partikel bermuatan listrik yang disebut dengan ion. Radiasi pengion ini juga biasa disebut dengan radiasi atom atau radiasi nuklir. Contohnya sinar X, sinar gamma, dan sinar kosmik. Berikutnya ada radiasi non pengion. Radiasi non pengion adalah radiasi yang tidak dapat menimbulkan ionisasi. Contohnya gelombang radio, sinar inframerah, sinar ultraviolet, dan yang terakhir itu yang sering kita pegang yaitu gelombang yang dipancarkan dari smartphone atau handphone. Prinsip proteksi dalam radiasi itu ada 3. Yang pertama, justifikasi. Pada justifikasi menggunakan asas manfaat. Apa sih? Semua kegiatan yang melibatkan paparan radiasi hanya dilakukan jika menghasilkan nilai lebih atau memberikan manfaat yang nyata. Yang berikutnya, optimasi. Semua paparan harus diusahakan serendah-rendah mungkin, yang dicapai alara dengan mempertimbangkan faktor ekonomi dan faktor sosial. Yang ketiga, pembatasan. Semua dosis ekuivalen yang diterima oleh seseorang tidak boleh melampaui nilai batas dosis atau NBD yang telah ditetapkan. Biasanya NBD ditetapkan oleh pemerintah. Berikutnya ada kebisingan. Kebisingan adalah bunyi atau suara yang tidak dikehendaki dan dapat mengganggu kesehatan dan kenyamanan lingkungan yang dinyatakan dalam satuan desibel. Menurut Kepmanaker, kebisingan adalah suatu yang tidak dikehendaki yang bersumber dari alat-alat proses produksi yang pada tingkat tertentu dapat menimbulkan gangguan kesehatan dan pendengaran. Rangsangan suara yang berlebihan atau tidak dikehendaki atau yang bisa disebut kebisingan tadi dapat menimbulkan gangguan pendengaran akibat bising yang disebut GPAB. Berikutnya,
Ada contoh-contoh intensitas bunyi. Halilintar itu 120 desibel, mesin uap 100 desibel, jalan yang ramai 90 desibel, kantor gaduh 70 desibel, rumah gaduh 50 desibel, kantor pada umumnya 40 desibel, rumah tenang 30 desibel, rumah yang sangat tenang, suara daun jatuh, tetesan air itu 10 desibel. Kategori kebisingan. Ada 3 kategori. Yang pertama, bising yang berhubungan dengan pekerjaan atau occupational noise, yaitu bising yang disebabkan oleh bunyi mesin di tempat kerja. Misal, bising dari mesin ketik. Yang kedua, bising pendengaran atau audible noise, yaitu bising yang disebabkan oleh frekuensi bunyi antara 31,5 sampai 8000 Hz. Yang ketiga, bising impulsif atau impulse noise atau impact noise, yaitu bising yang terjadi akibat adanya bunyi yang menyentak atau bunyi yang bikin kita kaget. Misal pukulan palu, ledakan meriam, ledakan bedil atau senjata lah. Berikutnya ada sumber-sumber kebisingan. Secara umum sumber kebisingan meliputi penggunaan alat-alat berat, transportasi di tempat kerja, peralatan listrik seperti gergaji, lini produksi, peralatan pneumatik seperti bor, gerinda, dan pistol rivet. Yang terakhir motor dan generator listrik. Berikutnya kita masuk di pencahayaan. Pencahayaan adalah jumlah penyinaran pada suatu bidang kerja yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efektif. Penerangan yang kurang maupun silau di lingkungan kerja akan menyebabkan 1. Kelelahan mata yang akan berakibat berkurangnya daya efisiensi kerja mata. Yang kedua, kelemahan mental. Yang ketiga, kerusakan alat penglihatan atau mata. Yang keempat, keluhan pegal di daerah mata dan sakit kepala di sekitar mata. Berikutnya ada sistem pencahayaan. Sistem pencahayaan itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 sistem pencahayaan. Yang pertama, sistem pencahayaan langsung atau direct lighting. Maksudnya 90-100% cahaya disinarkan langsung ke benda yang ingin diberi cahaya. Pencahayaan langsung ini merupakan pencahayaan yang paling efektif. Yang kedua, pencahayaan semi langsung atau semi direct lighting. Pencahayaannya 60-90%. Yang sisanya itu dipantulkan ke dinding-dinding atau ke langit-langit. Yang ketiga, sistem pencahayaan diffuse atau general diffuse lighting. Itu pencahayaannya antara 40-60% yang disinarkan ke benda yang disinarkan tadi. Sisanya dipantulkan ke dinding atau ke langit-langit. Yang keempat, sistem pencahayaan semi tidak langsung atau semi indirect lighting. 60-90% disinarkan ke bagian dinding dan sisanya dipantulkan ke ruangan tersebut. Yang terakhir, sistem pencahayaan tidak langsung atau indirect lighting. 90-100% itu cahaya disinarkan ke dinding-dinding atau langit-langit. Jadi pada sistem pencahayaan tidak langsung ini penerangan ruangan itu dari pantulan cahaya yang dipantulkan ke dinding atau langit-langit. Berikutnya ada contoh-contoh pencahayaan. Tempat pejalan kaki dan panggung itu 50 lux. Pertokoan dan ruang penyimpanan 150 lux. Ruang administrasi 300 lux. Ruang boiler 70 lux. Pembuatan jam tangan 3000 lux. Kegiatan komputer 400-500 lux. Kalau kegiatan komputer ini maksudnya untuk kegiatan komputer yang memasukkan data. Sedangkan kegiatan komputer yang secara normal atau biasanya itu bisa di bawah 400-500 lux. Berikutnya ada getaran. Getaran adalah suatu faktor fisik yang bekerja pada manusia dengan penjalaran atau transmission daripada tenaga mekanik yang berasal dari sumber goyangan atau osilator.
Jenis-jenis getaran itu ada dua, getaran umum dan getaran setempat. Getaran umum mempunyai frekuensi 5-20 Hz, sedangkan getaran setempat mempunyai frekuensi 20-500 Hz. Efek getaran. Getaran umum memiliki efek yang pertama, gangguan aliran darah. Gangguan saraf pusat menyebabkan kelemahan degeneratif saraf, gangguan metabolisme atau pencernaan atau pertukaran oksigen dalam paru-paru. Yang terakhir, gangguan pada otot-otot atau persendian. Yang kedua, getaran setempat memiliki 3 stadium. Stadium pertama, ujung jari akan pucat, rasa kaku pada waktu dingin atau bangun tidur. Stadium kedua, perluasan jari pucat, kesemutan, kemudian rasa kaku. Stadium 3, gejala semakin luas disertai rasa sakit yang hebat. Berikutnya ada potensi bahaya kimia. Potensi bahaya kimia adalah jenis bahaya pekerjaan yang disebabkan oleh paparan bahan kimia di tempat kerja. Bahan kimia dapat masuk atau mempengaruhi tubuh tenaga kerja melalui 1. Pernapasan, yang kedua mulut ke saluran pencernaan, yang ketiga kulit. Macam-macam bahaya kimia. Bahan kimia beracun atau toksik, bahan kimia korosif atau korosif, bahan kimia mudah terbakar atau flammable, bahan kimia peledak atau eksplosif, bahan kimia oksidator atau oxidation, bahaya kimia reaktif terhadap air water sensitive substance, bahaya kimia reaktif terhadap asam acid sensitive substance, gas bertekanan kompres gas, bahan kimia radioaktif atau radioaktif substance. Berikutnya ada potensi bahaya biologi. Definisinya potensi bahaya biologi adalah potensi bahaya yang berasal atau ditimbulkan oleh kuman-kuman penyakit yang terdapat di udara yang berasal dari atau bersumber pada tenaga kerja yang menderita penyakit-penyakit tertentu. Cara masuk penyakit dalam tubuh itu yang pertama melalui saluran pernapasan, yang kedua melalui mulut atau makanan dan minuman, yang ketiga melalui kulit apabila terluka. Macam-macam bahaya biologi. Yang pertama bakteri. Biasanya bakteri ini disebabkan oleh sanitasi di lingkungan kerja yang kurang bagus, sehingga dapat menyebabkan berkembang biaknya bakteri ini mudah karena sanitasi lingkungan kerja yang buruk. Yang kedua virus. Biasanya ini virus membutuhkan inang. Berarti biasanya virus ini ditularkan dari tenaga kerja yang sebelumnya pernah tertular oleh virus, misal influenza, HIV, seperti yang sekarang yang sedang booming, virus corona. Yang ketiga adalah jamur. Jamur juga biasanya dikarenakan oleh sanitasi lingkungan kerja yang buruk. Cara-cara pencegahannya, yang pertama, penggunaan masker yang baik untuk pekerja yang beresiko tertular lewat debu yang mengandung organisme patogen. Mengkarantina hewan yang terinfeksi dan vaksinasi. Imunisasi bagi pekerja yang beresiko tertular penyakit di tempat kerja. Membersihkan semua debu yang ada di sistem pendingin paling tidak 1 kali setiap bulan. Membuat sistem pembersihan yang memungkinkan terbunuhnya mikroorganisme yang patogen pada sistem pendingin. Oke, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada salah perkataan atau ucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.